andalanya Rusia. Bahkan malah si Rusia malah mau bernegosiasi ya, berhubungan dengan Israel ya. Karena Iran sudah selesai, saudara. Nasibnya Iran itu sudah selesai. Kira-kira apa ya isi pembicaraan Putin dengan Netanyahu ya? Tapi Netanyahu mantap sekali, dia bilang ya bahwa perang belum berakhir sampai Hamas itu dieradikasi ya. Memang tujuannya adalah mengeradikasi Hamas, mau besar, mau kecil, mau laki-laki, mau perempuan, tak urusan. Pokoknya semua, kalau dia berani belain Hamas, dia berani pro Hamas, kelar hidup lo. Oke, shalom semuanya. Luar biasa, kita masih dalam perjalanan eh, menuju ke Swiss bersama dengan Pak TJ dan teman-teman ya. Pak TJ dengan istrinya, kok teman-teman, dengan istri saya juga. Oke, kita hari ini temanya ternyata Rusia mengkhianati. Wah, sabda Nabi 26 ini nggak pernah meleset memang ya. Akhirnya Rusia pun mengkhianati Iran ya, dengan tidak mau mengirim pesawat S-400 dan bahkan bernegosiasi dengan Israel. Oke, shalom semuanya yang ada di Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, ada yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Luar biasa, tema kita makin hari makin panas, dan selalu tema-tema kita adalah tema-tema yang up to date serta membongkar semua dusta media di Konoha. Luar biasa, saudara. Semua dusta di media Konoha ini dibongkar habis oleh Nabi 26. Di channel ini kalian semua jadi pinter ya, sambil dipisu-pisui tentunya, saudara ya. Soalnya goblok sih, soalnya goblok. Ya, saudara ya, dipisu-pisui sambil mendengarkan nubuatan-nubuatan ya yang berlaku untuk Indonesia dan seluruh dunia. Seperti yang Anda lihat, nubuatan-nubuatan di channel ini belum pernah meleset ya, luar biasa. Nubuatan-nubuatan channel ini hampir ya selalu, bahkan ya bukan hampir, belum pernah meleset ya. Dan semua nubuatan-nubuatan di channel ini selalu akurat, terpercaya, dan yang luar biasa, channel kita ini menjadi channel yang ditunggu-tunggu oleh Bais bin Istana, oleh Mabes TNI, Mabes Polri, dan Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Belanda tentunya ya, luar biasa. Ini channel berbahaya, channel yang selalu memberikan terobosan-terobosan dan informasi-informasi serta kompas politik ya, barometer dan kompas politik. Terbukti ketika di embassy Belanda semua 99% Ganjar. Begitu N26 bilang Prabowo, goyang semua, saudara ya. Di embassy itu goyang, saudara ya. Kacau. Akhirnya Prabowo pun jadi pemenangnya ya. Hari ini saudara, tadi kita dengarkan sendiri ya beberapa berita bahwa ternyata ternyata Rusia tidak mau kirim pesawat S-400 Sukhoi ya, pesawat Sukhoi yang andalannya Rusia. Bahkan malah si Rusia malah mau bernegosiasi ya, berhubungan dengan Israel ya. Karena Iran sudah selesai, saudara. Nasibnya Iran itu sudah selesai. Kira-kira apa ya isi pembicaraan Putin dengan Netanyahu ya?
Tapi Netanyahu mantap sekali, dia bilang ya bahwa perang belum berakhir sampai Hamas itu dieradikasi, ya. Memang tujuannya adalah mengeradikasi Hamas, mau besar, mau kecil, mau laki-laki, mau perempuan, tak urusan. Pokoknya semua, kalau dia berani belain Hamas, dia berani pro Hamas, kelar hidup lo. Selain itu, tekad untuk membebaskan Sandra, ya, membebaskan Sandra. Jadi itu bersamaan tekad itu. Dan yang luar biasa lagi, Inggris yang selama ini kelihatannya pro Iran, tiba-tiba ya, Inggris yang selama ini pro Iran tiba-tiba ini ya, iya, nanti kita kemalaman. Heeh. Karena masih 3 jam perjalanannya. Inggris yang pro Iran tiba-tiba ini ya, menteroriskan atau membuat undang-undang bahwa semua aksi bela Palestina adalah sebuah aksi terorisme. Wah, ngeri ya saudara ya, bahwa aksi bela Palestina adalah aksi terorisme, ya. Luar biasa saudara. Wah, gila ya. Wah, memang waduh, Nabi 26 ini maut ya. Aduh. Jadi termasuk di Amerika ya, ini sudah mulai dihembuskan ya. Ini Inggris yang pertama kali, Amerika ya, sebenarnya Amerika ya. Amerika yang pertama kali mencetuskan bahwa semua aksi bela Palestina adalah aksi terorisme. Semua yang terkait dengan bela Palestina ya dideportasi langsung ya dari dari Amerika. Inggris juga sama ya, memberlakukan undang-undang aksi bela Palestina dianggap aksi terorisme karena memang bukan membela negara Palestina, ya itu adalah aksi membela Hamas saudara ya. Judulnya aja bela Palestina tapi dalamnya itu aksi bela Hamas, ya. Itu serem kali ya saudara ya, serem 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 serem. Lalu gimana tuh ceritanya tuh ya, kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Bagaimana nanti kita akan melihat satu demi satu sesuai dengan sabda Nabi 26 ya, tahun 2025 ini Islam itu ditinggalkan. Ya, seluruh dunia menyadari bahwa Islam ini adalah sebuah kekejaman, sebuah kebiadaban. Ya, ajaran Islam ini adalah sebuah kekejaman dan sebuah kebiadaban. Seluruh dunia sudah mengerti, ya. Sekarang tinggal kita lihat apakah yang akan terjadi, ya kan? Dengan nasib Islam selanjutnya, ya kan? Ya kalau menurut saya mah udah jelas ya, sudah ketakar. Islam itu sudah ketakar bahwa hanya dalam waktu tempo singkat sekali ya, dari hingar-bingar Islam yang kelihatannya ya gitu ya, kelihatannya kan ya banget ya, asli hingar-bingar Islam ini ya, kelihatannya kan luar biasa heboh begitu ya, ya tiba-tiba ya mati begitu aja, tiba-tiba tewas, begitu saja ya. Sebentar ya, ini saya sedang parkir dulu soalnya nggak boleh lama-lama. Oke, bisa dipencet yang kamu aja, yang nggak ngerti, yang kamu aja yang dipencet yang. Nggak bisa. Entar. Dah. Oke, sorry ya, ini saya baru belanja tadi malam di hotel, kita masak supaya makanannya nggak bosen ya, karena kita kalau beli terus bosen. Oke. Eh, Nah, selanjutnya lagi, sekarang ini kita melihat bagaimana perkembangan ya, perkembangan di seluruh dunia, ya, kebencian demi kebencian terhadap kebencian terhadap Islam ini ya mulai eh, nyata, ya mulai real, dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada, seluruh dunia membela Islam, nggak ada saudara ya. Pada kenyataannya hanya orang goblok, negara kere yang membela Islam seperti Indonesia. Sementara negara-negara Arab yang sudah maju, yang sudah mulai meninggalkan Islam, ya,
meninggalkan Islam. Bahkan itu presiden kemarin ya menteri luar negeri atau menteri luar negeri atau siapa ya, sama saya lupa itu ya. Hati-hati kamu dengan Islam ya, hati-hati. Kami itu lebih tahu tentang Islam, dia bilang begitu ya. Kami itu lebih tahu tentang Islam, hati-hati kamu dengan Islam. Dan dibuktikan ya, saudara ya, dia buktikan ya, betapa kejamnya, betapa mengerikannya Islam itu. Ya, wih serem saudara ya. Kalau Anda melihat aksinya begini mah ngeri ya, saudara. Si Islam-Islam ini, kalau Anda masih mau orang Indonesia kayak hari ini ya, tujuh, tujuh tersangka, tujuh tersangka pengrusakan gereja dijamin oleh, dibebaskan oleh Menkumham ya, dijamin. Kan gila ini saudara ya. Nah ini, ya makanya Indonesia nggak heran makin goblok Indonesia. Dan saya jamin, aduh makin lama makin cepat bangkrutnya Indonesia. Ya, nggak mungkin, nggak perlu, nggak nyampe 5 tahun lagi, saudara ya. Mungkin tahun depan aja udah bubar kali ya. Kita nggak ngerti ya. Karena ini sudah heboh sekali ya. Krismon ini kan sebenarnya kan sudah dari Mei lalu si Sri Mulyani itu sudah mengumumkan. Kita mau masuk angin, kita jalan jauh ini kan. Apanya? Kita mau jalan jauh kan. Iya. Harus masuk di Pulau ya. Apa itu? Udah? Belum. Loh. Nah, komisi di mana? Bentar ya. Nah, ya, ini kita kemana? Ya, ini kita ke komisi dulu nanti. Kalau tadi belum masuk kulur ya? Oh, karena baru ini ya? Ya. Oke, karena kita masih 3 jam lagi jalan. Ya, cepat. Oke, kita menuju ke ini ya, kita menuju ke Basel. Jadi teman-teman yang mau cari Nabi 26, yang mau urusan sama saya silakan ke Basel. tuh Prancis tuh, benderanya Prancis sudah tuh. Ini kan kita di Offenburg itu kan kita ke Strasbourg itu kan, di dewannya Uni Eropa. Ini kan 3 nih, saya foto tuh tadi tuh, kaflannya tadi kita. Nah ya, saya mesti ambil kanan dulu. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi perkembangan Islam ini di seluruh dunia sedang terpuruk. Ya, sampai kapan? Sampai minimal 5-10 tahun lagi, saudara ya. Nah, lalu kemudian para orang-orang Islam ini bibit-bibit liar, bibit-bibit cancer, tiba-tiba tumbuh lagi ya. Dengan cara apa, saudara? Membajak microchip. Jadi nanti dalam 5-10 tahun lagi, yang akan menjadi pertentangan adalah agama dengan agama Kristen, ya, para penganut teori konspirasi dengan para sains, dengan sains ya, untuk mengembangkan microchip dan tanam di dalam manusia. Aduh, antikris itu akhir zaman itu dan segala macam. Nah, Anda semua sebagai pengikut Nabi 26, saya sudah mengatakannya ya, jangan takut pakai microchip, saudara ya. Yang Anda takutkan kalau Anda disuruh bersyahadat waktu pakai microchip, itu baru Anda boleh takut tuh. Tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Islam sudah cukup bodoh, ya. Justru orang Islam juga anti dengan microchip. Jangan salah kamu, ya. Orang Islam itu nggak boleh pakai microchip tuh di badan. Dan kamu jangan salah, saudara. Oh tidak, jangan single mata uang. Oh, kamu jangan salah, saudara. Orang Islam nggak pakai mata uang nanti, ya. Karena di dalam Islam hanya boleh barter, ya. Dan terjadinya single currency ini bukan karena orang ingin menyeragamkan ekonomi, bukan. Itu dari permintaan pasar, ya, saudara ya. Kalau Anda belajar tentang permintaan pasar, ya kita ke kiri ya, tarik menarik antara kurs itu ya, maka kurs, permainan semua jenis kurs itu sama seperti perdagangan saja. Orang-orang mau dagang ini, saya sukanya ini, saya sukanya itu, saudara ya, seperti komoditi aja, sama seperti komoditi. Jadi ya, mata uang itu akan menjadi komoditi saja. Iya, kita kanan. Ya, ya. Nah, saya udah ambil kanan ini. Kita sudah ke jalan yang benar. Jadi antara dolar, ya, RMB,
cryptocurrency, Bitcoin, segala macam jenis itu ya, uh, valuta di dunia ini hanya sebagai komoditi saja, ya, hanya sebagai indeks. Nah, tetapi tetap nanti yang ada di dalam angka-angka di dalam kamu itulah nanti yang akan dalam microchipnya itu. Nah, kemudian itu dianggap haram. Islam itu mengharamkan semua jenis indeks falas ya saudara ya, karena itu termasuk dalam jenis riba. Nah, kalau itu sudah menjadi riba di dalam Islam, maka itu akan diharamkan dan akan ada orang-orang yang sangat keras. Karena dalam hukum Islam itu hukum riba sama dengan meniduri ibu kandung. Ya, dosanya ya, saudara ya. Ngeri saudara ya. Kalau seorang anak meniduri ibu kandung itu zaman ya sekali. Karena anjing aja nggak niduri ibunya sendiri, saudara. Ya, ya jadi itu biadab sekali tuh kalau ada seorang anak meniduri ibunya sendiri. Nah, dalam Islam itu seperti itu ya, hukum riba itu sama seperti itu tuh biadabnya tuh. Dan selisih kurs mata uang itu adalah riba. Maka itu akan dihancurkan sama Islam tuh, saudara tuh. Jadi hati-hati aja tuh kalian tuh. Jadi bukan masalah microchipnya, justru nanti sama Islam kalian nggak usah teriak-teriak. Islam nanti akan menghancurkan microchip. Tetapi nanti isunya kalau isu sekarang ini adalah isu Islamis melawan dunia, itu sudah saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir Penguasa Dunia. Silakan pesan di Shopee. Pak TJ belum buku ini ya Pak ya. Ini jangan lupa ya. Ya Pak, kenang-kenangan toh Pak, kenang-kenangan ketemu sama penulisnya sendiri toh Pak. Itu buku bestseller loh Pak, saya Pak, gila loh Pak. Itu saya jualan buku itu ngeri loh Pak. Dan saya sendiri aja kaget Pak bisa nulis buku itu Pak. Saya aja sampai kaget-kaget tuh nulisnya itu kayak dituntun sama invisible hand sama Jibril loh, ngeri loh Pak. Waktu saya nulis itu datanya semua akurat semua loh Pak. Itu saya masih masuk itu Pak, belum dokter itu Pak nulis itu Pak. Tapi datanya itu saya suruh sekali lagi, saya sampai hari ini saya masih terkagum-kagum ya dengan data-data yang saya kumpulkan itu. Saya bukan nggak nyontek, saya ngumpulkan sendiri dari The Net Bible itu ya saudara ya. Dasarnya dari The Net Bible itu. Nah kembali ya. Jadi jangan takut saudara ya dengan microchip. Enggak, Islam itu juga akan perang lawan microchip itu. Sama seperti LGBT sekarang mendukung Islam itu. LGBT ini Islam ini kan sekarang didukung oleh kaum woke ini kan, kita baru bahas woke tadi ya. Nah, kaum woke ini atau kaum LGBT ini kan sekarang ini kan mendukung Islam. Nah nanti sama tuh kalian para teori konspirasi, akhirnya kalian menghidupkan Islam lagi tuh, para penganut teori konspirasi. Bagaimana dengan Cina? Nah, Cina mabok juga tuh, nah, karena Cina menang perang. Kalau terjadi satu mata uang, ya artinya satu mata uang tuh bukan mono ya, tetapi sebuah mata uang dianggap sebagai indeks komoditi saja. Artinya ada banyak sekali mata uang, tetapi semua bisa diseragamkan, ya, bisa diperhitungkan dengan mudah di dalam account rekening Anda yang ada di microchip itu, ya. Yang paling menang siapa, saudara? Kalau terjadi account satu mata uang itu, saudara, yang paling siap, apakah Amerika? Oh, Amerika siap, saudara ya. Kenapa? Karena sistem ini, ya, sistem pasar ini yang membuat orang Yahudi, saudara ya, sistem indeks ini, ya, sistem pasar mata uang itu kan yang bikin orang Yahudi. Amerika siap. Tetapi apakah Amerika bisa, saudara, melanggar hukum-hukum keuangan yang mereka ciptakan sendiri oleh orang Yahudi ini? Siapa yang sanggup untuk cheating itu, saudara, mencurangi itu? Hanya Cina, saudara. Yang sanggup mencurangi seluruh sistem mata uang, ya, adalah Cina. Karena Cina itu tidak menciptakan sistem mata uang. Yang menciptakan sistem mata uang itu adalah Yahudi. Dan orang Yahudi berusaha agar sistem ini tetap dipertahankan. Jadi jangan kamu pikir orang Yahudi ingin single mata uang, nggak mungkin, saudara. Orang Yahudi ingin, ya, dolar menjadi mata uang yang terkuat, sehingga dia bisa cheating. Dengan cara apa, saudara? Cetak yang banyak. The Fed cetak aja tuh, ya. Hari ini butuh 1 miliar dolar, tinggal cetak aja tuh, saudara. Ya kan, terus dijual, kalian suruh pada beli kan? Indonesia beli nih, Indonesia paling goblok kan? Oh yuk cepat bayar utang dibeli, ini dolar mau naik nih. Wah begitu dibeli, sekarang 16.000, dolarnya jadi 20.000. Bangga yang beli dolar, wah John keren aku beli dolar 16.000. Ya hari ini dolarnya 20.000 ya saudara ya. Terus orang Yahudi bilang dasar orang Indonesia tolol, beli 16.000, beli lembar kertas harga 16.000, kamu bangganya minta ampun.
ya kan? Kan bangganya minta ampun. Nah, makanya begitu 16.000-nya jadi 20.000 tuh kertasnya itu, wah seneng sekali tuh orang-orang Indonesia tuh. Nah, orang-orang Islam itu kan paling benci dengan itu, saudara, dengan sistem kurs itu, ya kan? Oh, nanti Islamnya nanti ya Cina dulu. Bagaimana dengan Cina? Sama Cina diakalin, saudara. Maka dia akan ternak mata uang, saudara ya. Ternak mata uang. Dihajarnya adalah, karena dia tidak akan bisa mengalahkan dolar. Bagaimana cara untuk mengalahkan dolar? Cina, kamu mau cetak mata uang, kamu harus punya emas, saudara. Harus, ya. Pak, walaupun RMB kuat sekali, harus punya emas. Seluruh negara di dunia ini, kamu mau cetak uang, kamu perlu punya emas. Ya, kecuali Amerika nggak perlu keluar emas, ya, cuma cetak aja di print. Nah, kalau kamu, ya, bagaimana caranya Cina mengalahkan? Dengan Bitcoin, saudara, dengan cryptocurrency, ya kan? Nggak perlu nyetak, cuman apa? Cuma pakai software, diternak aja pakai software itu, pakai server tuh, diternak sebanyak-banyaknya, bikin ladang server, saudara ya. Karena nggak perlu punya emas, Anda hanya perlu ladang server saja itu, saudara ya. Katanya alasannya harusnya masih sekian sekian. Kalau Anda sudah mempopulerkan sistemnya itu, ya misalnya Anda main game, ya main kasino, main game, bayarannya pakai jenis mata uang ini ya, mata uang digital itu ya. Weh, serem saudara kamu itu, ya. Yang bisa mengalahkan semua sistem mata uang Yahudinya ya Cina, ya kan? Bukannya Yahudinya nggak mau menangkal, bukan, tapi karena memang ada hukum-hukum keuangan, jadi nggak bisa dilanggar sama orang Yahudinya. Disitulah Cina itu nanti kemudian akan panen server, saudara ya. Lalu Amerikanya beli ini, beli itu, ya dijebak, saudara ya. Ya pasang ya dolar sekian dengan Bitcoin, cryptocurrency dan segala macam, mungkin jenis-jenis mata uang baru. Alhamdulillah lah, pakai Masya Allah lah, pakai Aisyah, pakai Abdullah mata uangnya. Kalau sekarang kan namanya nama-nama planet-planet ya, saudara ya. Kalau nanti zamannya Cina, mungkin pakai nama-nama Abdullah segala macam, Aisyah, atas nama Abu Nawas, itu saudara, Bitcoinnya, saudara ya. Wah, terus kemudian dibajak, saudara, diajar, tipu, saudara ya. Harga minyak, beli minyak, Arab bilang oke, pakai Bitcoin. Wah, atau pakai Aisyah, pakai Abdullah. Nah, Amerikanya kemudian dia mulai tuh ikut-ikutan ternak tuh. Nah, kejebaklah di situ Amerika. Rontok lah, karena seluruh dunia tidak perlu pakai dolar lagi sekarang. Dia cukup pakai digital currency. Wah, dijebak semua, kamu ditipu semua sama Cina, saudara. Disitulah Islam bangkit, ya. Kemudian Cina modalin para Arab Abul Ambiyah ini ya, saudara ya. Dimodalin, ya kan. Kelar tuh. Nah, itu yang terjadi update-nya ya. Waduh, ngeri ya. Saya kalau udah Nabi 20 ini, kalau sudah dapat ilham dari Jibril ini, semua ilmu keluar semua. Oke, demikian ya. Ini Om Bung Toba sama Permesta sudah masuk belum ya? Update. Bentar. Yang jadi co-host tolong bantu.